Oke, halo semuanya. Di sini lanjut dari video sebelumnya, melanjutkan yaitu sharing-sharing tentang apa aja yang perlu disiapkan dalam MACD ITB. Nah, ini skill materinya ada kemarin persamaan garis, ini sekarang persamaan bidang. Nah, kalau persamaan bidang kita bahas dulu asal muasalnya kenapa persamaan bidang itu cara nyarinya seperti ini nanti ya. Nah, ini pertama kalau kita punya kayak gini, ada apa bidang dimensi 3. Nah, jadi misalkan bidangnya itu adalah seperti ini bidangnya. Nah, jadi persamaan bidang kan berarti misalkan seperti kemarin di persamaan garis, jadi misalkan ini adalah titik pada sebarang. Jadi titik sebarang pada pada bidang. Jadi misalkan ini adalah P, X, Y, Z. Jadi titik sebarang pada bidang ya kita ambil. Nah, terus di sini adalah misalkan di sini itu adalah salah satu titik yang dilewati atau kita sebut P0, X0, Y0, Z0 seperti ini. Nah, bagaimana persamaan bidangnya? Nah, kalau secara vektor ini kan jadinya ini kan misalkan kita seret. Nah, ini kan vektor R-nya misalkan. Terus ini karena adalah bidang yang diketahui ini apa titik yang diketahui ini R0. Nah, berarti eh, ini nanti dari garis dari apa? Garis dari P0 ke X0 itu kan adalah vektor dari P0 ke X0 adalah vektor yang selalu pada bidang. Nah, jadi misalkan ini A. Nah, berarti kan A adalah vektor yang selalu pada bidang. Jadi koyok pokok di bidangnya ya, vektor yang ada pada bidang. Nah, berarti kan A sendiri kalau secara penjumlahan vektor berarti kan A adalah R min R0. Jadi vektor R dikurangi vektor R0. Nah, ini kan masih belum selesai kan. Nah, bagaimana untuk info lengkapnya untuk mencari persamaan bidang? Nah, karena A itu adalah pada bidang, nah kita manfaatin yang namanya vektor ortogonal. Nah, vektor ortogonal dengan A, jadi di sini nanti ada yang namanya vektor normal. Nah, jadi di sini ada vektor normal. Nah, vektor normal ini apa definisinya? Adalah vektor yang tegak lurus terhadap bidang. Oke, terhadap bidang. Nah, berarti kan karena tadi kita dapatkan bahwa A itu adalah vektor yang selalu ada pada bidang. Nah, sedangkan N adalah vektor yang tegak lurus dengan bidang. Nah, berarti kita ada info bahwa dua vektor yang ortogonal itu dot produknya sama dengan 0 kan. Nah, berarti kita dapetin dari A dan N itu ada hubungannya yaitu A dot N itu sama dengan 0. Karena apa? Karena A dan N itu ortogonal atau saling tegak lurus. Nah, kita substitusi A, berarti nanti A-nya R min R0 dot N sama dengan 0. Nah, ini adalah konsep untuk mencari persamaan bidang. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana nih? Kalau R0 kan udah jelas, ini kan titik yang salah satu dilewati. Salah satu titik yang dilewati. Nah, sedangkan N adalah vektor normal. Nah, sekarang kan pertanyaan adalah bagaimana cara mencari vektor normal? Nah, kadang ini di soal udah diketahui, kadang kita harus mencari terlebih dahulu. Nah, salah satu contohnya misalkan seperti ini. Misalkan seperti ini ya. Jadi, misalkan aku ada soal tentukan persamaan bidang yang melewati titik. Nah, misalkan titik aja berarti harus ada 3 titik. Misalkan 101, terus 210, terus dan misalkan dan berapa ya? 1,-1,1 misalnya seperti ini ya. Atau 1,-1,0. Nah, bagaimana cara mencarinya? Nah, berarti kan kalau kita gambarin jadi yang apa? Jadi kita tulis saja dulu ya. Jadi R min R0 kita tulis konsepnya tadi R min R0 dot N
sama dengan 0. Nah, R0-nya kan kita bebas pilih salah satu titik yang dilewati kan. Ini ada 3 pilihan. Nah, kita pilih saja salah satu. Misalkan kita ambil yang 1,0,1. Nah, R-nya berarti kan X, Y, Z. Dikurangi R0-nya adalah 1,0,1. Dot N sama dengan 0. Nah, sekarang kan berarti pertanyaannya adalah N-nya ini apa? Nah, N-nya kan vektor normal. Ya kan? Vektor normal itu adalah vektor yang tegak lurus terhadap bidang tadi kan. Nah, sekarang ini kita ada 3 titik nih, ada 3 titik, yaitu titik 1,0,1, terus ada titik 2,1,0, terus ada titik nih 1,-1,0. Nah, jadi vektor normal itu bisa dicari dari cross product ini. Jadi misalkan ini titik A ya, ini titik B, ini titik C. Nah, jadi kalau misalkan kita punya vektor AB, terus kita punya vektor AC, nah berarti salah satu vektor normal tadi adalah, jadi bisa dicari dengan, jadi vektor normal itu adalah vektor yang tegak lurus terhadap dua bidang ini nanti. Nah, ini vektor normalnya bisa dicari dari ini. Nah, vektor normalnya kan bebas, pokok bisa dari vektor BA atau BC. Nah, pokoknya ini atau asal muasalnya ya. Jadi vektor yang tegak lurus terhadap, jadi vektor yang tegak lurus terhadap AB dan AC itu adalah jadi bisa disimbol apa? Tidak lain adalah AB cross product AC. Seperti ini. Nah, jadi definisi dari AB cross product AC, jadi secara geometri dia adalah vektor yang tegak lurus terhadap AB dan AC. Ini ya. Jadi vektor yang tegak lurus terhadap vektor AB dan vektor AC. Nah, makanya di sini dia tegak lurus seperti ini. Nah, berarti tadi kan sedangkan AB dan AC kan pada bidang, ya kan? Sedangkan AB dan AC pada bidang. Nah, N adalah vektor yang tegak lurus terhadap bidang. Nah, otomatis kita bisa ambil vektor normalnya itu adalah vektor AB cross product dari vektor AC. Nah, seperti ini. Nah, AB sendiri apa? AB sendiri adalah berarti kan B kurangi A. 2,1, 1 kurangi 0, 1, 0 kurangi 1, min 1, cross product AC. AC berarti C kurangi A. 1 kurangi 1, 0, min 1 kurangi 0 itu min 1, 0 kurangi 1 itu min 1. Nah, cross product kan berarti sama dengan IJK. Jadi determinan IJK dari 1, 1, min 1, 0, min 1, min 1. Nah, berarti sama dengan apa nanti? Berarti kan ini berarti jadi determinannya bisa dihitung secara apa biasa kok, determinan 3 kali 3 nanti bakalan jadi 1 kali min 1 atau kita hitung lagi sebentar. 1 kali min 1 min 1 min 1 kurangi 1 berarti min 2, berarti nanti jadi min 2i terus min 1 hilang. Nah, berarti min 1 berarti plus J nanti terus min mungkin seperti ini. Nah, berarti vektor normalnya, jadi vektor normalnya bisa kita ambil min 2, 1, min 1. Nah, berarti kita udah tahu nih vektor normalnya udah beres. Nah, berarti tinggal masukin. Jadi tinggal masukin lagi, berarti yang kiri tadi bisa jadi X min 1, Y, Z min 1, di dot product dari N-nya kita ambil min 2, 1, min 1 sama dengan 0. Nah, berarti dapetin nanti jadi min 2X plus 2 plus Y min Z plus 1 sama dengan 0. Nah, berarti persamaan bidangnya nanti jadi min 2X plus Y min Z plus 3 sama dengan 0. Nah, jadi ini adalah persamaan bidang yang melewati
titik 1,0,1, 2,1,0 dan 1,-1,0. Nah, jadi tadi di sini yang penting pertama adalah konsepnya ini ya. Untuk mencari persamaan bidang kita berarti R kurangi R0, jadi salah satu titik yang dilewati di dot product dengan N. Nah, N adalah pokoknya adalah vektor normal. Berarti vektor normal tadi adalah vektor yang tegak lurus terhadap bidang. Nah, tegak lurus terhadap bidang ini bisa dicari dari banyak hal. Kalau ini kan kebetulan diketahui adalah 3 titik. Nah, berarti bisa dicari dari cross product dua vektor dari AB sama AC tadi ya. Nah, atau misalkan di soal-soal yang akan datang nanti atau soal-soal ITB itu bisa kayak diketahui dulu apa vektor normalnya dari hal yang lain, atau dia tegak lurus terhadap garis ini berarti nanti vektor normalnya diketahui, atau dia juga apa dari surface kayak gitu dan lain-lain lah ya, nanti bisa dipelajari untuk video-video selanjutnya mungkin. Nah, oke. Mungkin sampai situ dulu. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.